Nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nah, nutrien itu ada 6, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita akan bahas satu persatu ya untuk setiap nutrien tersebut. Seluruh makhluk hidup butuh makanan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Ketika makanan diubah menjadi energi yang dilepaskan diukur dalam satuan kalori. Nah, setiap orang itu membutuhkan kalori yang berbeda-beda loh. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan kondisi kesehatan seseorang. Ketika kita selesai makan, makanan yang kita makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan energi bagi tubuh, bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Perlu diingat, sekitar 50% dalam kalori harian yang kita makan harus berasal dari karbohidrat. Tapi jangan berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat, karena akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh kalian seperti diabetes, kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, dan jerawatan. Karbohidrat sederhana biasa kita sebut gula. Contohnya glukosa yang merupakan gula sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contohnya adalah pati atau starch dan serat. Nah, sekarang beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, ubi, sagu, jagung, singkong, dan roti. Selanjutnya adalah protein. Protein dalam tubuh kita memiliki fungsi untuk membangun tubuh atau pembentukan struktur tubuh. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit adalah 10% hingga 35% dari kalori harian kita. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. Dari makanan. 9 macam amino tersebut disebut amino esensial. Protein sendiri ada 2 macam, yaitu protein nabati, protein hewani. Nah, sekarang contoh sumber protein itu adalah telur, daging mentah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, ikan. Oh ya, protein yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung asam amino esensial, lengkap seperti yang berasal dari hewan. Lemak yang berasal dari makanan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu yang di mana jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa membahayakan tubuh. Lemak tak jenuh bisa dikatakan lemak baik. Contoh seperti sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Bahkan berdasarkan penelitian, jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah sehingga menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Nah, sebetulnya tubuh juga memproduksi lemak yang disebut kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi, sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tapi ya, sebagai manusia bisa tahan badan ya untuk tidak makan makanan yang digoreng. Tentu saja apabila terlalu tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadi penyakit jantung dan tekanan darah.